Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eduardo Salvito Kristiadi, NIM 196221112 dengan NIC 2301101. Pada hari ini saya akan membuat video tentang materi TFT 1 untuk tugas remedial TFT 1. Pertama saya akan menjelaskan mengenai sesi 1, yaitu Adaptive dan College Adjustment. Jadi di sini kita mulai dulu dengan tuntutan perkuliahan, bahwa terdapat perbedaan antara kehidupan mahasiswa dengan kehidupan anak-anak SMA. Bahwa tadinya mahasiswa baru yang berasal dari SMA masing-masing dituntut untuk melakukan perubahan karena berbagai kondisi sesuai dengan lingkungan perkuliahan yang ada. Antara lain yaitu yang pertama, mahasiswa dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, mahasiswa dituntut untuk mempunyai inisiatif. Yang tadinya mungkin di SMA mengandalkan guru, sekarang apa-apa harus melakukan inisiatif terlebih dahulu karena dosen tidak akan begitu memperhatikan mahasiswa. Lalu yang ketiga, tuntutan akademik yang lebih tinggi tentunya, apalagi ITB ya, karena pada SMA mungkin tuntutan akademik mungkin pelajarannya mudah, namun di ITB jadi lebih sulit. Lalu yang keempat, kelas lebih kompleks dan tidak personal. Perbedaannya mungkin tadi pada saat SMA kelas hanya berisi 30 orang, temannya itu saja mungkin ya. Lalu beranjak ke kuliah, teman-temannya beda tiap kelas mungkin. Lalu bertemu dengan individu-individu yang berbeda pula, jadi lebih kompleks ya. Lalu yang terakhir, relasi sosial lebih beragam. Mungkin saat SMA hanya temannya itu saja, dari kelas 10, 11, 12 itu saja mungkin. Terus guru-gurunya juga itu saja. Kalau kuliah berbeda, mahasiswanya bermacam, beraneka ragam, bertemu mahasiswa, kakak tingkat, lalu dosen yang karakter dan sifatnya beragam, bermacam-macam. Lalu bagaimana kita harus menghadapi hal tersebut, yaitu dengan cara menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan melakukan adaptasi. Adaptasi yaitu fleksibilitas, perubahan dalam tingkah laku yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri dan memenuhi tuntutan dari lingkungan yang berbeda-beda. Tentunya jadi kita melakukan adaptasi ini karena ya tadi tuntutan dari lingkungan yang baru, sehingga kita perlu merubah diri kita, merubah skema atau pola pikir dan cara kerja kita agar bisa beradaptasi dan survive di lingkungan baru tersebut. Lalu selanjutnya ada konsep yang namanya college adjustment. Mengapa college adjustment itu penting? Jadi di college adjustment ini meninjau mengenai kemampuan individu untuk mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis, sosial, pribadi, emosional, dan institusi. Yang pertama ada personal emotional adjustment, bagaimana individu itu atau mahasiswa melakukan adjustment terhadap emosionalnya, terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia bertindak, tingkah laku, cara belajarnya dia, dan lain-lain. Lalu selanjutnya social adjustment, tentunya berbeda ya, mungkin tadinya SMA di kota sendiri, merantau bertemu dengan banyak orang berbeda, budaya berbeda, dan lain sebagainya. Kemudian ada academic adjustment. Academic adjustment itu tentunya pada saat SMA mungkin belajar sistem kebut semalam bisa, lalu saat kuliah tidak bisa ya, berbeda itu. Lalu yang keempat ada institutional attachment. Institutional attachment itu aturan-aturan mungkin dalam perkuliahan, aturan kampus, nanti ada peraturan untuk ambil SKS, mata kuliah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sesi 6, yaitu academic adjustment. Jadi apa yang akan kita diskusikan dalam academic adjustment ini? Yang pertama kita ada konsep academic adjustment, yang kedua ada SMART goals, ketiga manajemen waktu, dan keempat grit akan kita bahas di sini. Jadi pertama kita akan membahas mengenai academic adjustment atau penyesuaian akademik. Academic adjustment ini merupakan kemampuan individu untuk memenuhi beragam tuntutan akademik dan juga memperoleh hasil akademik yang memuaskan. Jadi bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap tuntutan akademik yang berbeda, lalu agar dapat menghasilkan hasil akademik yang bagus gitu. Penyesuaian akademik ini memiliki peran penting tentunya dalam memprediksi prestasi dan kegigihan belajar mahasiswa. Jadi kalau kita belum bisa melakukan academic adjustment, maka bisa dipastikan nantinya prestasi belajar kita tidak akan baik begitu. Lalu seseorang dapat melakukan penyesuaian akademik yang baik ketika apa? Yang pertama, ada memiliki motivasi dan tujuan akademik.
kita jelas tujuannya mau kemana, motivasi karena apa, gitu. Yang kedua, ada percaya dengan kemampuan yang dimiliki, bahwa mungkin, wah teman-teman kita hebat, keren-keren, sangar-sangar, mungkin pinter-pinter, berasal dari kota-kota besar, namun kita percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, itu artinya kita berhasil melakukan penyesuaian akademik yang baik. Lalu yang ketiga, dapat mengimplementasikan kemampuan yang kita miliki. Mungkin tadinya SMA kita jago di bidang IT, lalu seperti saya mungkin masuk stay gitu, mungkin dapat mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di SMA, mungkin saya telah belajar web development dan lain-lain di perkuliahan ini. Lalu yang keempat, puas pada pilihan atau jurusannya. Jadi tidak merasa salah jurusan, wah saya cocok nih di jurusan ini dan mungkin telah menjalani 1-2 tahun, memang ini passion saya di sini. Nah, itu seperti itu. Lalu yang kelima, konsisten. Konsisten itu berarti kita melakukan penyesuaian akademik, melakukan perubahan, tidak hanya dilakukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, namun konsisten, kegigihan, kita lakukan setiap waktu. Mungkin seumur hidup kita mungkin jadi suatu kebiasaan baru, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ketika tidak dapat melakukan penyesuaian akademik, apa yang terjadi? Yang pertama, stres tentunya. Wah, kok saya seperti ini, nanti gimana? Cemas, wah aduh besok ujian nih, kuis gitu. Sebelum belajar gimana ya? Lalu 3, perasaan tidak berdaya. Waduh, kayaknya memang bukan passion saya di sini, saya sudah nggak bisa lagi gitu. Yang keempat, depresi. Nah, ini sering terjadi pada mahasiswa ITB tentunya. Lalu yang selanjutnya, ada gangguan kesehatan mental lainnya. Jadi apa saja aspek-aspek penyesuaian akademik? Yang pertama yaitu motivasi dan tujuan akademik yang jelas. Jadi ketika kita melakukan penyesuaian akademik, motivasi kita itu karena apa? Tujuan kita mau kemana? Untuk apa? Itu sudah jelas. Selanjutnya, keterlibatan dalam tugas akademik. Dan yang ketiga, upaya yang ditampilkan dalam menjalankan aktivitas akademik. Bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin menghilangkan kebiasaan buruk dan melakukan hal-hal yang lebih baik itu dalam aktivitas akademik kita. Lalu yang keempat, kepuasan terhadap hasil belajar yang diperoleh ya. Seperti tadi, saat kita telah melakukan penyesuaian akademik yang baik, pasti prestasi belajarnya bagus gitu. Dan kita akan puas dengan hasil belajar kita. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan, saya akan ambil tadi mengenai yang pertama dan kedua ya, motivasi dan tujuan akademik yang jelas, dan keterlibatan dalam tugas akademik. Kita perlu mengenali diri kita, bagaimana value kita, apa yang kita punya, kekuatan kita jago di bidang apa. Kelemahan kita, saya lemahnya di sini, time management saya buruk, kita pelajari. Cara belajar kita, wah mungkin saya sistem kebut semalam, nggak cocok. Nah, yang kedua, tetapkan tujuan. Menggunakan metode SMART ya, ini dari nomor 2 sampai nomor 5 mungkin berkaitan dengan SMART. Buatlah subtujuan. Kalau udah tujuannya jelas, kita buat subtujuan gitu, yang lebih kecil dan lebih spesifik. 4, buatlah perencanaan pribadi. Saya mau ngapain selanjutnya dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, tentukan target waktu untuk mencapainya. Mungkin mau lulus ITB, target waktunya berarti 4 tahun. Lalu berkomitmen dan mulai dari sekarang. Kapan lagi kita mulai? Besok, minggu depan. Sekarang lah, agar kita bisa langsung mengaplikasikannya gitu. Kita nggak boleh menunda-nunda. Lalu yang ketujuh, pantau kemajuan yang telah dibuat. Oh, saya sudah melakukan ini, apa yang kurang dan sebagainya. Yang terakhir ada SMART goals. SMART goals itu merupakan singkatan, S-nya spesifik. Jadi tujuan kita yang kita bikin itu harus spesifik dan jelas, definisinya tepat, apa yang ingin kita capai dan bagaimana. Lalu measurable, tujuan kita tuh harus terukur dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita bisa melacak kemajuan, terus mengevaluasi apakah ini masih reachable atau tidak gitu, apakah sudah tercapai gitu. Lalu ketiga, achievable. Tujuan kita itu bisa dicapai, realistis lah, dan dapat dicapai dalam waktu dengan kemampuan serta sumber daya yang kita miliki. Lalu yang selanjutnya ada R, relevan, tujuan harus relevan dengan tujuan jangka panjang. Dan yang kelima ada time bound, memiliki batas waktu yang jelas. Misalnya lulus tepat waktu berarti 4 tahun untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.